pembimbing lapangan yang hari ini sempat bergabung. Sudah ada beberapa saya lihat. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru Pamong LPTK dan juga Bapak Ibu Guru Pamong Sekolah, karena alhamdulillah di PPL 2 ini ada 2 guru pamong untuk setiap mahasiswa kita. Mudah-mudahan dengan ada 2 guru pamong tersebut semakin memberikan penguatan-penguatan sehingga betul-betul bisa menyiapkan guru yang profesional ke depannya. Jadi tentunya kami sangat memohon bantuan dari Bapak dan Ibu guru pamong untuk ikut membimbing adik-adik kita. Baik Bapak Ibu, saya mohon izin share screen supaya tidak terlalu banyak waktu yang terbuang. Baik Bapak Ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bersama-sama. Saya sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu, nama saya Nunung Anukrawati. Kebetulan saya adalah dosen di Prodi PPG Universitas Muhammadiyah Makassar. Dalam hal ini saya membantu pengelola untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan PPL 2 ini. Karena ini sedikit berbeda atau cukup berbeda lah dengan PPL 1 yang dilaksanakan kemarin, sehingga kita kembali perlu melaksanakan penyamaan persepsi. Selain itu, ada beberapa tambahan guru pamong sekolah istilahnya di sekolah tempat PPL di daerah domisili adik-adik mahasiswa kita, sehingga kita perlu untuk kembali menyamakan persepsi dan untuk memahami bersama-sama apa sebenarnya yang akan dilakukan di PPL 2 ini oleh adik-adik mahasiswa PPG Prajabatan ini, sehingga ke depannya tidak ada kendala apapun. Oke. Jadi sebelumnya mata kuliah PPL 2 ini, ya karena ini berada di semester 2, ini merupakan lanjutan dari mata kuliah PPL 1. Pada umumnya kegiatannya itu sama, terdiri dari observasi, kemudian terdiri dari praktek pembelajaran. Cuma di PPL 2 ini ada beberapa tambahan kegiatan dan juga tambahan siklus pembelajaran. Oke. Kemudian ini mungkin yang perlu juga dipahami terutama oleh teman-teman guru pamong sekolah yang baru bergabung bersama kita. Jadi di PPL itu ada dua semester dilaksanakan PPL 1 dan PPL 2, ada 10 SKS untuk PPL 2 ini. Dan setiap mata kuliah PPL itu terhubung dengan mata kuliah lain di perkuliahan. Jadi untuk mata kuliah PPL 1 dia terhubung dengan 2 mata kuliah, yaitu pemahaman peserta didik dan pembelajaran dan prinsip pengajaran dan asesmen efektif. Sementara yang di PPL 2 ini tinggal 1 mata kuliah yang reflektif dengan PPL 2 ini, yaitu prinsip pengajaran dan asesmen efektif 2. Jadi di sini setiap mahasiswa selesai melakukan PPL-nya ini akan terrefleksi dengan mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 2. Jadi ini berjalan beriringan, berjalan bersamaan, apapun yang dilakukan pada saat PPL itu direfleksikan di mata kuliah, dan apa yang dipelajari pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen efektif itu diaplikasikan di PPL, sehingga ini betul-betul saling berhubungan. Oke. Jadi untuk PPL 2 ini ada 60 hari di sekolah totalnya. Jadi mahasiswa kita itu berada di sekolah selama 60 hari. Terhitung dari tanggal hari Senin kemarin. Total JP-nya adalah 453 jam pelajaran dengan asumsinya itu 7-8 jam di sekolah. Nah, jadi yang kita langsung kepada aplikasinya, apa yang
dilakukan oleh mahasiswa kita di sekolah. Jadi ini sudah sampai ke tahapan nomor 2 ya, walaupun ini mungkin agak molor waktunya, tidak tepat sesuai dengan apa yang ada di sini. PPL 2 itu kemarin dimulai pada tanggal 20 ya kalau tidak salah, hari Senin kemarin. Jadi itu sudah masuk hari pertama di situ. Kemudian jadi di situ sudah masuk hari pertama selama 2 hari. Hari pertama dan kedua itu siswa melaksanakan orientasi dan observasi. Orientasi itu dibawakan oleh kepala sekolah atau yang bertanggung jawab terhadap PPL di sekolah tempat PPL masing-masing. Kemudian hari berikutnya dilaksanakan observasi. Nah, kemudian 7 hari berikut itu adalah penyusunan perangkat dan praktek pembelajaran terbimbing. Di sini masih membimbing mahasiswa dalam menyusun perangkatnya dan melaksanakan pembelajarannya. Ini sebanyak 1 siklus. Kemudian ada praktek pembelajaran mandiri sebanyak 5 siklus pembelajaran. Jadi 1 siklus itu selama 8 hari, sehingga total 40 hari untuk 5 siklus pembelajaran. Kemudian mahasiswa juga akan melaksanakan kegiatan non-mengajar selama 6 hari, dan kemudian penyusunan artikel hasil penelitian tindakan kelas selama 4 hari. Jadi ini nanti juga akan sekaligus menguntungkan Bapak Ibu guru Pamong ya, karena nanti mahasiswa akan mempublikasi atau mempublish artikel mereka di jurnal tertentu dengan mengikutkan nama guru Pamong, karena ini akan disusun secara bersama-sama oleh dengan guru Pamong. Jadi nanti secara langsung juga guru Pamong akan memiliki publikasi di artikel di jurnal. Kemudian diskusi akhir PPL 2, diskusi refleksi akhir PPL 2 selama 1 hari. Jadi totalnya mahasiswa berada di sekolah Bapak Ibu itu selama 60 hari. Dan sekarang mereka sudah berada di hari ke-4 ya kalau tidak salah, artinya mereka sudah ada di kegiatan nomor 2 ini. Ya, jadi alurnya seperti ini, orientasi dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian mahasiswa melakukan observasi, ini dianggap sudah selesai karena sudah lewat waktunya kemarin. Pembelajaran terbimbing yang 1 siklus itu, kemudian pembelajaran mandiri sebanyak 5 siklus, kegiatan non mengajar selama 6 hari, dan penyusunan artikel PTK selama 4 hari, serta refleksi selama 1 hari. Oke, jadi ini mungkin perlu saya jelaskan kembali walaupun ini sudah lewat ya, supaya ada pengalaman untuk PPL untuk gelombang 2 nanti. Nah, jadi orientasi itu bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa PPG terkait dengan hal-hal yang ada di sekolah mitra. Dilakukan pada hari pertama dilaksanakannya PPL yang diberikan oleh kepala sekolah atau koordinator PPL 2 di sekolah. Jadi ini orientasi ini dilaksanakan selama 1 hari berkisar antara 7 sampai 8 JP. Jadi mahasiswa PPG itu betul-betul diperkenalkan dengan lingkungan sekolah di kegiatan orientasi ini, termasuk kegiatan-kegiatan apa saja, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan intrakurikuler, kegiatan kokurikuler yang dilaksanakan, dan kemudian orientasi fasilitas dan lain-lain. Jadi apapun yang berkaitan dengan sekolah dikenalkan kepada mahasiswa PPG. Kemudian di hari kedua dilaksanakan observasi. Jadi ada 3 poin atau ada 3 fokus observasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa, yaitu karakteristik peserta didik, pelaksanaan pembelajaran, dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Ini yang diobservasi oleh mahasiswa PPL 2. Nah, untuk karakteristik peserta didiknya, selain melaksanakan observasi awal di hari kedua, maka karakteristik peserta didik ini juga diobservasi di setiap awal pembelajaran, di setiap awal siklus pembelajaran, sebagai pedoman untuk menyusun rencana pembelajaran. Nah, adapun yang diobservasi yaitu karakteristik peserta didik
dari sisi etnik, budaya, status sosial, dan lain-lain. Kemudian untuk pelaksanaan pembelajaran, observasinya itu akan menggunakan, jadi untuk observasi ini akan mengisi lembar observasi yang sudah disiapkan. Untuk pelaksanaan pembelajaran, observasi dilakukan terhadap 3 teman sejawat. Jadi mudah-mudahan apa yang terjadi di PPL 1 kemarin, di mana ada yang mengobservasi guru pamong tidak terjadi lagi. Jadi di sini observasi maksudnya adalah mengobservasi teman sejawat atau guru model yang melaksanakan praktek pembelajaran dengan mengisi lembar observasi yang telah disiapkan. Begitu pula dengan observasi terkait dengan bahan-bahan perangkat-perangkat pembelajaran. Sudah tidak akan memantau penggerak sekolah Kak. Oke, kemudian ada juga observasi yang dilakukan sebagai tugas dari mata kuliah yang tadi terhubung dengan PPL 2 ini. Dan untuk kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang diobservasi adalah kegiatan-kegiatan apa saja, kegiatan ekstrakurikuler apa saja yang dilaksanakan di sekolah. Nah, kemudian kita masuk ke siklus pertama. Siklus pertama yaitu praktik pembelajaran terbimbing. Ini sudah masuk di hari kedua sekarang untuk siklus pertama ini, praktik pembelajaran terbimbing. Nah, jadi format yang dilaksanakan itu adalah format lesson study, di mana mahasiswa perlu melakukan perencanaan dengan menyiapkan perangkat-perangkat ajar. Kemudian setelah itu ada do and see. Di bagian do and see ini, disitulah tadi dilaksanakan observasi. Pada saat mahasiswa lain melaksanakan praktek pembelajaran, maka mahasiswa yang lain yang akan mengobservasi. Kemudian ada refleksi dan tindak lanjut. Jadi dalam satu siklus itu selalu ada 3 kegiatan ini yang dilakukan. Jadi siklus per 8 hari itu ada 3 kegiatan utama yang dilakukan, yaitu perencanaan berupa penyusunan perangkat pembelajaran, kemudian yang kedua adalah praktik pembelajaran. Pada saat praktik pembelajaran terjadi, maka teman sejawatnya yang lain akan mengobservasi. Kemudian yang terakhir adalah melaksanakan refleksi dan tindak lanjut sebagai bahan perbaikan untuk ke siklus berikutnya. Jadi hasil pelaksanaan siklus pembelajaran terbimbing wajib digunakan mahasiswa sebagai bahan pengembangan siklus pembelajaran pada praktek pembelajaran mandiri. Nah, jadi inilah sehingga perlu adanya refleksi dan tindak lanjut supaya bisa menjadi pedoman untuk melakukan perencanaan pembelajaran di siklus berikutnya. Jadi sebentar akan ada secara detail Bapak Ibu apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa, apa yang harus dilakukan oleh guru pamong, dan apa yang harus dilakukan oleh dosen pembimbing lapangan. Nah, jadi di sini hari ketiga itu sudah masuk siklus pertama ya Bapak Ibu, karena hari pertama orientasi, hari kedua observasi. Jadi di hari ketiga dan keempat itulah tadi dilaksanakan yang plan ini. Jadi hari ketiga dan keempat, atau kalau kita berbicara siklus, maka hari pertama siklus pembelajaran terbimbing, hari pertama dan kedua perencanaan. Nah, di sini yang dilakukan adalah bersama-sama dengan guru pamong menetapkan kelas kompetensi. Jadi kalau ini masih ini disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan di sekolah Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan kurikulum 2013, maka yang direncanakan bersama dengan mahasiswa adalah kompetensi dasar yang akan diajarkan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah menggunakan kurikulum Merdeka, maka di sini yang didiskusikan bersama dengan mahasiswa adalah capaian pembelajaran atau elemen apa yang akan diajarkan oleh mahasiswa. Kemudian menganalisis hasil observasi. Nah,
ini juga akan menjadi bahan untuk mereka melaksanakan penelitian tindakan kelas atau menyusun artikel penelitian tindakan kelas, karena mereka akan melaksanakan identifikasi dan eksplorasi, identifikasi masalah-masalah pembelajaran. Jadi nanti mahasiswa pada saat melaksanakan observasi di awal setiap siklus itu juga sambil mengidentifikasi masalah pembelajaran yang terjadi, kemudian mengeksplorasi penyebab masalahnya, kemudian mengeksplorasi kira-kira solusi apa yang akan diberikan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran tersebut. Jadi permasalahan pembelajaran yang dimaksud itu misalnya motivasi belajar peserta didik, kemampuan belajar peserta didik, kecepatan belajar peserta didik. Jadi hal-hal seperti itu yang akan diidentifikasi oleh mahasiswa PPG. Nah, adapun yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Bapak Ibu dosen dan guru pamong, jika guru pamong pastinya akan mengatur penetapan kelasnya. Jadi kelas yang mana, kelas guru pamong yang mana yang akan diberikan kepada mahasiswa untuk dijadikan tempat PPL-nya. Dan untuk dosen sendiri mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam menganalisis hasil observasi. Nah, ini dilaksanakan secara asinkron. Jadi mahasiswa dengan dosen pembimbing lapangan dan guru pamong boleh bertemu secara asinkron melalui, boleh berdiskusi secara asinkron, apakah melalui WA misalnya, atau terserah mau menggunakan platform apapun. Dan tagihannya ada lembar kerja ini tadi, lembar kerja 1A, 1B, dan 1C. Jadi nanti akan diberikan lembar kerjanya kepada mahasiswa. Berikutnya di hari kelima, Muski, Bu. ya maaf Pak Ilo, tadi tidak mau pindah slide-nya. Oke, nah jadi di hari ketiga dan keempat ini juga, atau hari pertama dan kedua di siklus pertama, bersama dengan teman sejawatnya, guru pamong dan dosen pembimbing menyusun perangkat pembelajaran. Jadi kalau di sini mungkin bahasanya masih RPP ya, tapi di sini tetap mengakomodasi perangkat-perangkat yang digunakan baik itu dalam kurikulum Merdeka maupun kurikulum 2013. Jadi di sini menyusun perangkat pembelajaran disesuaikan saja dengan situasi sekolah. Kalau misalnya, walaupun memang diharapkan mahasiswa menyusun perangkat pembelajaran sesuai dengan kurikulum Merdeka, tapi ini dikembalikan lagi kepada sekolah dan hasil diskusi dengan guru pamong, apakah mau menyusun perangkat disesuaikan dengan kurikulum yang diimplementasikan di sekolah, atau mau bersama-sama menyusun perangkat untuk kurikulum Merdeka. Jadi ini sekali lagi dikembalikan kepada hasil diskusi guru pamong dengan mahasiswa. Jadi silahkan menyepakati. Tapi pada dasarnya di sini mahasiswa bersama dengan guru pamong dan dosen pembimbing itu menyusun perangkat pembelajaran. Bersama dengan teman sejawat menyusun perangkat pembelajaran dan diarahkan oleh dosen dan guru pamong. Kemudian di hari ke-5 dan ini mohon maaf agak lamban pindah slide-nya. Di hari kelima, 6, 7, berarti 3 hari, ini masih siklus pertama ya Bapak Ibu, hari kelima, 6, dan 7, melaksanakan praktik pembelajaran.
Jadi di sini mahasiswa sudah melaksanakan praktik pembelajaran. Jadi ini boleh di hari ke-5 atau di hari ke-6 atau di hari ke-7. Jadi tidak harus di 3 hari berturut-turut itu melaksanakan praktik pembelajaran. Boleh hanya sekali saja. Yang penting dalam satu siklus itu mereka mengajar sebanyak 1 kali dalam setiap siklus. Dan kemudian mereka membagi tugas siapa yang akan menjadi guru model. Bukan membagi tugas, mungkin membagi jadwalnya karena nantinya mungkin mahasiswa sudah akan diberikan kelas masing-masing untuk dipegang, sehingga nantinya mereka akan mengatur jadwal siapa yang akan diobservasi, siapa yang mengajar dan siapa yang mengobservasi. Jadi mereka mengatur jadwal seperti itu. Nah, pada saat praktek pembelajaran ini terjadi, ini boleh dilaksanakan secara sinkronus. Jadi artinya mahasiswa mahasiswa menyambungkan dengan dosen dan guru pamong. Kalau guru pamong mungkin bisa hadir langsung di kelas. Tapi kalau dosen pembimbing lapangan itu tentunya, apalagi jika berada di luar daerah, tentunya tidak bisa hadir langsung di kelas. Sehingga diharapkan mahasiswa menyiapkan perangkat, apakah itu melalui Zoom, apakah itu melalui Google Meet, yang bisa langsung merekam apa aktivitas yang mereka lakukan di kelas, sehingga dosen pembimbing juga bisa mengobservasi. Karena dosen pembimbing dan guru pamong juga wajib mengisi lembar observasi yang sudah disediakan sebagai tagihan hasil penilaian. Nah, sehingga di sini ini dilaksanakan secara sinkronus, jadi mahasiswa diharapkan menggunakan platform tertentu, baik itu Zoom ataupun Google Meet atau platform lain yang bisa secara live menayangkan mereka sedang melaksanakan praktek pembelajaran. Jadi untuk lembar observasinya nanti akan dibagi kepada Bapak Ibu guru pamong. Kemudian di hari ke-8 mahasiswa atau hari ke-6 ya dari siklus pembelajaran yang mereka lakukan. Bersama dengan teman sejawat, guru pamong dan dosen pembimbing lapangan, guru model melaksanakan diskusi untuk melakukan refleksi dan membuat RTL. Nah, jadi berdasarkan hasil praktek pembelajaran yang mereka lakukan di hari sebelumnya, dilaksanakan diskusi antara mahasiswa, dosen, dan guru pamong untuk di sini mengarahkan apakah dari hasil praktek pembelajaran yang dilakukan di hari sebelumnya itu ada hal yang perlu ditingkatkan, ada hal yang masih kurang, ada hal-hal yang mungkin belum dilaksanakan oleh mahasiswa. Nah, di sini dilaksanakan refleksi, kemudian membuat rencana tindak lanjut yang akan dijadikan sebagai pedoman untuk merancang pembelajaran di siklus berikutnya, sehingga selalu terjadi perbaikan proses pembelajaran, selalu terjadi pengembangan proses pembelajaran. Nah, selain itu, selain refleksi terhadap praktek pembelajaran yang dilakukan, di sini juga berdiskusi terkait dengan kesulitan-kesulitan atau permasalahan pembelajaran yang mungkin dialami oleh mahasiswa. Sekaligus juga bisa mendiskusikan permasalahan pembelajaran yang bisa menjadi bahan untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas oleh mahasiswa. Kemudian di hari terakhir, mahasiswa membuat laporan hasil refleksi. Dan kemudian ini nanti mereka akan mengunggah laporan hasil refleksinya ke LMS masing-masing. Nah, jadi dalam satu siklus seperti itu yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Jadi khusus untuk pembelajaran terbimbing ini hanya 7 hari, tapi siklus berikutnya itu sudah 8 hari. Nah, kemudian untuk praktek pembelajaran mandiri. Jadi ini adalah praktek pembelajaran mandiri setelah selesai siklus pembelajaran terbimbing tadi. Sekarang mahasiswa sudah masuk ke praktek pembelajaran mandiri. Jadi di sini mereka melaksanakan prakteknya itu sebanyak 5 siklus pembelajaran.
Di sini gunanya mahasiswa akan memiliki kesempatan untuk mengajar mandiri sebanyak 5 siklus, sehingga guru, pamong, dan dosen pembimbing lapangan berperan untuk mengecek kesiapan perangkat pembelajaran yang akan digunakan mahasiswa. Jadi, kalau di praktek pembelajaran terbimbing kemarin, itu diarahkan secara langsung pembuatan perangkat pembelajarannya. Nah, kalau di sini mahasiswa sudah secara mandiri membuat perangkatnya, dan guru pamong serta DPL itu tinggal mengecek kesiapan perangkat pembelajaran tersebut. Setiap open class diamati oleh teman sejawat dari bidang yang sama, dilanjutkan diskusi refleksi hingga ditemukan lesson learned bagi peserta atau apa yang bisa dipelajari oleh peserta. Dan ini diharapkan guru pamong dan DPL mendampingi pelaksanaan lesson study minimal 2 kali untuk setiap mahasiswa. Jadi dari 5 siklus itu diharapkan minimal 2 kali kita mendampingi mahasiswa melaksanakan praktek pembelajarannya. Selama praktek pembelajaran mandiri, mahasiswa juga wajib melaksanakan kegiatan non-mengajar seperti mengikuti rapat guru, pihak sekolah, dan menyusun laporan penelitian tindakan kelas. Ini nantinya akan dituangkan ke dalam jurnal harian yang mereka miliki. Nah, ini dimulai lagi di praktek pembelajaran mandiri. Praktek pembelajaran mandiri seperti kalau yang tadi pembelajaran terbimbing, kalau sekarang sudah pembelajaran mandiri. Nah, mungkin untuk penetapan kelasnya bisa menggunakan kelas yang digunakan pada pembelajaran terbimbing tadi, atau bagaimana mahasiswa dan guru pamong nanti mengaturnya. Kemudian sama seperti yang dilaksanakan pada pembelajaran terbimbing, mahasiswa akan mengidentifikasi permasalahan pembelajaran karena setiap awal siklus mereka wajib untuk melaksanakan observasi. Jadi setiap di awal siklus itu mereka melaksanakan observasi dengan mengisi 3 lembar kerja, yaitu lembar kerja untuk mengidentifikasi penyebab masalahnya, kemudian lembar kerja 2 itu menentukan penyebab masalahnya, dan yang ketiga menentukan solusinya. Jadi identifikasi masalah, penentuan penyebab masalah, dan penentuan solusi. Jadi 3 lembar kerja yang akan selalu mereka isi di setiap siklus. Ini akan menjadi bahan untuk mereka melaksanakan penelitian tindakan kelas. Kemudian hari ke-10, 11, 12 atau selama 3 hari ini, mahasiswa menyusun perangkat pembelajarannya, menyusun dan menganalisis keseluruhan perangkat untuk untuk disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian di hari ke-13 sampai hari ke-15 mereka melaksanakan praktek pembelajaran, dan terakhir hari ke-16 mereka melakukan refleksi dan membuat RTL. Jadi singkatnya seperti ini. Di siklus pertama untuk pembelajaran mandirinya, hari pertama, karena ini selalu terdiri dari 8 hari setiap siklus, jadi hari pertama dan kedua penentuan kelas dulu, sekaligus identifikasi permasalahan pembelajaran. Kemudian hari ketiga, 4, 5 itu hari pertama, kedua, dan ketiga mahasiswa bersama dengan guru pamong menetapkan kelas yang akan diajar, menetapkan CP kalau elemen-elemen CP, kalau kurikulum merdeka, menetapkan KD kalau misalnya masih di kurikulum 2013, kemudian mengidentifikasi permasalahan pembelajaran dari hasil observasi,
menentukan penyebab masalahnya apa, dan mengeksplorasi serta menentukan solusinya. Itu di hari pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kemudian di hari keempat, 5, 6, mahasiswa melaksanakan pembelajaran, melaksanakan praktek pembelajaran yang akan diobservasi oleh dosen dan guru pamong. Di sini sinkronus asinkronus artinya karena kita kewajiban dosen dan guru pamong untuk mendampingi pada saat praktek pembelajaran itu hanya 2 kali, jadi bisa dilaksanakan di siklus yang mana saja, yang penting 2 kali minimal. Jadi hari ke 4, 5, dan 6 melaksanakan proses pembelajaran. Dan terakhir kembali melaksanakan refleksi. Jadi selalu seperti itu skenario pembelajarannya. Hari ke-7 melaksanakan refleksi, hari ke-8 membuat laporan. Jadi total ada 8 hari untuk setiap siklus. Jadi dalam 8 hari itu minimal mahasiswa melaksanakan praktek pembelajaran sebanyak 1 kali. Jadi setiap siklus 8 hari. Dan ini akan berulang di siklus kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi ini terjadi selama 40 hari efektif. Jadi 40 hari efektif. Kalau hari efektif di sekolah hanya sampai hari Jumat, berarti itu yang terhitung sebagai hari efektif. Jadi setiap siklus terdiri dari 8 hari. Nah, untuk kegiatan non mengajarnya sendiri itu alokasi waktunya adalah 6 hari. Jadi untuk kegiatan non mengajar ini itu nanti didiskusikan oleh mahasiswa yang berada di situ. Mereka mau terlibat di bagian yang mana saja dari kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah yang masuk dalam kegiatan non mengajar, karena nanti akan ada 3 LPTK ya dalam satu sekolah itu. Jadi ini mungkin nanti mahasiswa yang akan mendiskusikan apa yang akan mereka lakukan. Kemudian yang terakhir adalah refleksi akhir pembelajaran. Refleksi akhir pembelajaran. Oh iya, sebentar, untuk PTK dulu. Ini yang penting sebenarnya, karena ini akan memberikan kontribusi yang sangat baik untuk guru pamong yang ada di sekolah maupun guru pamong LPTK. Karena pada dasarnya pelaksanaan PPL ini bertujuan untuk salah satunya adalah untuk perbaikan pembelajaran ya, sehingga di sini juga mahasiswa akan menerapkan berbagai macam strategi pembelajaran yang bisa mereka jadikan pelaporan untuk penelitian tindakan kelas. Nah, jadi di sini nanti mahasiswa bersama dengan guru pamong akan berkolaborasi. Lagi, Bu. Maaf. Oke, jadi perbaikan pembelajaran, dengan adanya refleksi di setiap akhir siklus. Refleksi di setiap akhir siklus itu akan menjadi istilahnya akan menjadi tonggak dalam perbaikan pembelajaran secara berkelanjutan. Jadi setiap mereka selesai melaksanakan satu siklus, melaksanakan refleksi lagi, sehingga di siklus-siklus berikutnya itu selalu ada perbaikan, selalu ada pengembangan. Dan kabar baik untuk Bapak Ibu guru di sini bahwa nanti mahasiswa akan menyusun laporan penelitian tindakan kelas. Dan ini akan dilakukan secara kolaboratif bersama dengan Bapak Ibu guru pamong. Oke. Nah, hasil PTK-nya nanti, hasil laporan PTK-nya itu akan
dibuat menjadi bentuk artikel dengan arahan dosen pembimbing lapangan. Kemudian artikel hasil penelitiannya nanti akan diterbitkan di jurnal, nanti mungkin akan diatur apakah harus pada jurnal yang apakah harus pada jurnal yang Sinta 1 sampai Sinta 6 atau harus jurnal nasional terakreditasi misalnya, atau yang seperti apa itu nanti mungkin akan dibicarakan lebih lanjut lagi bersama dengan guru pamong dan dosen pembimbing dan pengelola bagaimana luaran dari artikel PTK yang dibuat tersebut. Nah, ini prosedur untuk PTK kolaboratif. Jadi karena tadi sudah ada lembar kerja yang diisi, yaitu LK1, LK2, dan LK3, terkait dengan permasalahan pembelajaran, itu yang akan menjadi latar belakang dari artikel yang akan dibuat nanti. Isu utama yang mempengaruhi peserta didik. Kemudian isu tersebut didiskusikan untuk mencari perspektif lain. Jadi dalam setiap diskusi juga akan mendiskusikan terkait dengan permasalahan pembelajaran tersebut. Jadi sambil mahasiswa melaksanakan praktek pembelajaran, sambil melaksanakan PTK penelitian tindakan kelas. Nah, jadi nanti mahasiswa dan guru pamong membuat laporan PTK atas nama berdua. Jadi mahasiswa dan guru pamong itu namanya berdua nanti di artikelnya. Sampai ke sampai kepada dalam bentuk artikel yang akan diterbitkan atau dipublish di jurnal. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah diskusi refleksi akhir dari kegiatan PBL 2. Jadi kembali semua mahasiswa yang PPL dalam sekolah tersebut akan berdiskusi dengan teman sejawat, ya, dengan guru pamong, dengan dosen pembimbing lapangan, terkait dengan apa saja yang sudah mereka laksanakan di sekolah. Jadi secara keseluruhan, merefleksi secara keseluruhan apa yang sudah dilakukan selama PPL 2 tersebut. Ini dilaksanakan secara sinkronus, nanti dengan menggunakan platform yang akan ditentukan kemudian. Setelah itu mahasiswa akan membuat laporan hasil refleksinya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, ada dimulai dengan orientasi, observasi, kemudian 1 siklus pembelajaran terbimbing selama 7 hari, dan 5 siklus pembelajaran mandiri yang akan berlangsung selama 40 hari. 1 siklus itu terdiri dari 8 hari, kemudian kegiatan non-teachingnya selama 6 hari, kegiatan penyusunan artikel hasil PTK-nya selama 4 hari, dan 1 hari terakhir diskusi refleksi bersama dengan teman sejawat, dosen, dan guru pamong. Nah, jadi itu total selama 60 hari efektif mahasiswa berada di sekolah untuk PPL 2 ini. Saya kira seperti itu, saya kembalikan kepada Pak Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Nunung Nugrawati. Baik Bapak Ibu, kita masuk di sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab atau saran atau apa yang bisa kami terima pada hari ini. Bapak Ibu silakan raise hand atau silakan langsung mengaktifkan mic-nya dan silakan bertanya kalau ada masalah atau ada solusi atau ada masukan dari kami. Silakan Bapak Ibu. Amin. Ada Bu Kurnia Ibu. Ibu silakan Ibu Kurni. Silakan Ibu Kurni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tabe Kak Nunung, ini yang Mem Nunung, ini yang tadi disampaikan ini mengenai tugas-tugas daripada mahasiswa atau adik-adik kita nanti bersama dengan Guru Pamong dan DPL. Tabe yang mau saya tanyakan ini yang di sini pembagiannya kan ada 2 guru Pamong, di mana masuknya nanti guru Pamong yang kami di luar daripada sekolah, di mana nanti guru sekolah. Tabe Kak Nunung, terima kasih. Tabe, Dek Ningsih bisa diulangi tadi ada yang oh, iya. Kresek-kresek. Siap. Tapi bisa juga terdengar Kak? Kedengaran Ji, cuma tadi ada yang kresek-kresek, tadi ada yang aktif mikrofonnya. Iya Kak, ini yang bingung Kak, kapan misalnya kan ini saya ceritanya guru Pamong di sekolah luar. Kemudian ada guru Pamong di sekolah nanti tempatnya adik-adik nanti akan bertugas. Di mana nanti bagaimana pembagiannya maksud pertanyaan saya, Mem? Oke, baik, dimengerti. Oke, makasih Dek Bu Ningsih. Lanjut Pak Ilo. Masih ada lagi Bapak Ibu, silakan. Jelas ya Bapak Ibu? Tabe, Ilo. Silakan Pak Arifin. Pak Arifin atau Pak Arifin ya? Ya. Oke, nah, jadi kita ada saya ya. Silakan Pak Arifin. Tanyakan ya ada Nunung. Ya, assalamualaikum Nunung. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang ini mungkin yang di bagian di TPL 2 ini ya itu mungkin statusnya adalah GP Pamong sekolah GPS ya itu kali ya. Nah, kemarin setelah mereka datang para mahasiswa itu mereka menanyakan tentang prosedur apa saja yang dilaksanakan, terutama itu PTK. Mereka menanyakan PTK itu tentang PTK. Kegiatannya ada PPL, praktik pembelajaran mandiri. Nah, itu ada 5 siklus. Ya, jadi ada 5 siklus di sana. Kemudian mereka bertanya apakah di dalam PTK-nya itu 5 siklus juga atau bagaimana. Nah, itu mereka bertanya kepada Pamong. Nah, terus saya katakan adik-adik ini konfirmasi dengan dosen pembimbingnya. Nah, jadi saya ingin tanya, saya ingin tahu apakah 5 siklus yang wajib dilakukan dalam PTK itu atau bagaimana, Nunung? Ya. Ya, baik Pak Arifin, terima kasih. Tadi siapa Pak? Ibu Amra Giawati. Silakan Ibu Amra Giawati. Iya, makasih Pak. Makan saya Bu Amra Giawati dari SMA 21 ya. Terima kasih banyak sekali nih sudah ada masukan-masukan ini siklus pertama, siklus 2 dan terakhir sampai siklus 5. Ya Ibu, saya mau tanyakan ini kan baru berapa hari saya laksanakan ini sama mahasiswa PTK dan PG. Ibu, ini saya mau tanyakan ini penilaiannya atau walaupun kita baru laksanakan Ibu, mau tanya ini penilaiannya atau asesmen tuh endingnya tuh bagaimana Ibu Tabe? Baik, terima kasih Bu Amra. Pertanyaannya itu saja Bu. Iya, sudah itu aja. 3 dulu Bu Nunung atau masih mau menambah? Mungkin ditampung saja semua dulu Pak Ilo supaya. Baik, apa lagi Bapak Ibu? Pak Sainal tadi yang ya Pak Sainal, silakan Pak Sainal. Ya. Jelas Pak, jelas. Jelas.
Baik Pak, baik. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup kayaknya Pak Ilo. Baik, cukup. Silakan Bu Nunung. Tadi. Baik. Ya. Oh, ada Bu Rahmah. Ibu Rahmah. SMP 1 Bontowarannya. Silakan Ibu Rahmah. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Maaf Bapak dan Ibu, saya matikan kamera karena jaringan kurang bersahabat kalau saya nyalakan kamera. Ya, jadi yang saya mau tanyakan ini singkat Bapak Ibu, hari pertama program ini dimulai di sekolah itu pada tanggal berapa? Karena kebetulan mahasiswa di sekolah sudah datang, sepertinya sudah ada 5 hari yang lalu. Seperti itu, jadi saya mau tanya hari pertama dalam kegiatan ini itu di tanggal berapa, sehingga kami nanti bisa berkoordinasi langsung bersama adik mahasiswa ini, sehingga kegiatannya lebih jelas dan runtun. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik Ibu Rahmat. Terima kasih Bu Rahmat. Ya. Langsung saja Pak Ilo, pertanyaannya Bu Rahmat, Pak Ilo yang jawab itu. Ya. Saya jawab Ibu, pertanyaan Ibu Rahmat saja Bu ya. Sebenarnya Bu Rahma jawabannya yang awalnya itu pembicaraan kami waktu koordinasi dengan UNM dan Universitas Muhammadiyah Parepare itu tanggal 13 dan ternyata diundur, hari pertamanya dimulai tanggal 20 kemarin. Itu bisa dengar suara kami Bu Rahma? Ya, siap Pak, kedengaran. Ya. Jadi mereka terhitung hari pertama itu mulai tanggal 20 Februari. Alumni. Ya, terima kasih Pak. Oke, baik. Berarti anggap saja 1 minggu sebelumnya itu sebagai ini Bu ya, ajang perkenalan dengan mahasiswa BPG. Oke, Pak Ilo ada Bu Susanti, Pak Ilo. Ibu Susanti ada? Silakan Bu Susanti. Ya baik, terima kasih banyak ini Bapak Ibu. Silakan. Kenalkan saya salah satu pamong dari Takalar, dari satu Takalar. Ini ingin menanyakan, kedengaran ini Bu? Ya jelas. Kedengaran Bu. Ingin menanyakan ada tidak nantinya Pak semacam jurnal begitu yang diberikan kepada kita guru pamong untuk menceklis apa isian istilahnya, apakah bagaimana kegiatan mahasiswa itu selama berada di sekolah ataukah seperti apa nanti. Minta maaf ini Pak, tadi tidak sempat mengikuti dari awal. Iya baik Bu, baik. Ya. Pertanyaannya sama dengan pertanyaannya Pak Sainal. Terima kasih banyak Pak. Ya baik Bu. Baik kalau gitu langsung ya Pak Ilo ya. Ya silakan Bu, silakan. Iya. Baik, pertanyaan dari Bu Ningsi tadi yang pertama terkait dengan job desk ya, antara guru pamong LPTK dengan guru pamong sekolah, karena memang di sini kita ada 2 guru pamong, yaitu guru pamong LPTK yang memang selama ini kita kerjasama dalam hal membimbing mahasiswa ketika PPL ataupun kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan guru pamong. Nah, kemudian yang kedua ada guru pamong sekolah di sekolah tempat PPL 2 ini di daerah domisili mahasiswa masing-masing. Nah, sehingga di sini tidak ada pembagian tugas khusus, bahwa tugas dari guru pamong LPTK adalah ini, guru pamong sekolah adalah ini. Nah, hanya saja di sini tentunya yang jika terkait dengan pembagian kelas, pembagian jadwal, itu pasti adalah guru pamong sekolah, karena
sekolah mereka yang menjadi tempat PPL mahasiswa kita. Adapun terkait dengan pembimbingan, itu bisa dilaksanakan secara kolaboratif, secara bersama-sama antara dosen pembimbing lapangan, guru pamong sekolah, dan guru pamong LPTK. Jadi di sini kalau untuk pembagian jadwal, itu tentunya guru pamong sekolah, karena sekolah mereka yang menjadi target PPL, sasaran PPL. Jadi jadwal, kemudian materi-materi, KDCP, elemen CP, itu semua guru pamong sekolah. Tapi nantinya ketika dalam pembimbingan itu berkolaborasi. Dalam pembimbingan mahasiswa dalam menyusun perangkatnya itu kolaboratif. Juga pada saat observasi itu berkolaborasi. Jadi kita masing-masing akan mengobservasi. Jadi saya kira seperti itu Bu Ningsih ya. Iya Kak, baik, terima kasih banyak. Nah, kemudian ini pertanyaan yang sangat bagus dari Pak Arifin terkait dengan PTK. Karena kan di sini ya ini pertanyaan yang mungkin banyak juga yang bertanya tentang ini. PTK ada 5 siklus. Kemudian di setiap awal siklus itu melaksanakan identifikasi masalah. Kemudian untuk coba diselesaikan dalam siklus tersebut. Nah, jadi untuk PTK, untuk laporan PTK-nya itu sendiri nanti, karena kan laporan PTK akan disusun di 4 hari terakhir itu. Nah, kalau di sini tidak harus semua yang 5 siklus tersebut dibuatkan laporannya. Tidak wajib kalau saya baca kalau saya baca panduannya, itu tidak wajib 5 siklus, tapi mahasiswa bisa melihat di siklus yang mana yang dirasa paling berhasil. Jadi memilih satu siklus yang dirasa paling berhasil melaksanakan praktek pembelajaran di situ. Itulah yang akan disusun PTK-nya oleh mahasiswa, laporan PTK-nya secara kolaboratif antara guru dengan mahasiswa nanti. Seperti itu Pak Arifin. Ya, jadi berarti laporannya nanti itu satu siklus saja yang dilaporkan atau? Kalau untuk pelaporan per siklusnya semua siklus, tapi untuk penyusunan artikel PTK-nya, untuk penyusunan artikelnya yang akan dipublish di jurnal, itu boleh memilih dari satu siklus yang dirasa paling berhasil. Oh iya. Soalnya yang PTK biasa itu kan terdiri dari beberapa 2 siklus. 3 siklus. Jadi itu yang saya tanyakan ini. Kalau memang satu jadi nanti saya informasikan kepada mereka bahwa ini. Jadi dalam satu siklus pembelajaran itu sebenarnya logikanya adalah menyelesaikan satu materi gitu Pak. Jadi satu siklus itu sebenarnya logikanya menyelesaikan satu materi, bukan sebenarnya hanya 1 kali mengajar. Makanya disiapkan 3 hari di situ. Ya, makasih Nunung. Tolong juga di ini jadwalnya, tolong di share. Kalau memang jadwalnya. Ya, baik, kasih. Pak. Baik Pak. Kemudian pertanyaan dari Bu Amra terkait dengan penilaian. Jadi nanti dosen dan guru pamong itu akan menilai beberapa poin dari mahasiswa. Saya akan share dulu Bapak Ibu yang akan nilai. Oke. Jadi ini apa sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, iya. Ya, terlihat. Ya. Oke, jadi ada beberapa hal yang akan kita nilai dari mahasiswa. Yang pertama itu adalah perangkat pembelajarannya. Jadi dosen nanti akan mengisi lembar penilaian seperti ini. Jadi untuk lembar penilaiannya sendiri itu sudah jelas Bapak Ibu ada aspek yang dinilai, kemudian indikatornya dan deskriptor dari indikator tersebut. Itu sudah lengkap semua.
Kemudian ini adalah format penilaiannya. Skor yang kita berikan itu rentannya antara 1 sampai 4 dengan klasifikasi seperti ini. Iya. Jadi RPP-nya atau perangkat pembelajarannya. Kemudian yang kedua adalah praktek pembelajaran. Praktek pembelajaran pada saat mahasiswa mengajar. Ini juga sudah lengkap apa saja aspek penilaian yang akan kita nilai, kemudian indikatornya apa, dan deskriptornya juga sudah jelas. Jadi aspek-aspek penilaiannya itu yaitu pada saat mereka membuka pelajaran, kegiatan inti sampai kepada kegiatan penutup. Kegiatan penutup. Dan oh iya, Bu. Iya. Jadi formatnya juga sudah ada Bapak Ibu sama dengan RPP tadi atau perangkat tadi itu dari skor 1 sampai 4 ini, maaf saya mengisi mahasiswa bimbingan saya ini. Jadi di sini juga sudah ada formatnya. Kemudian yang ketiga adalah jurnal harian. Nah ini sekaligus juga saya menjawab pertanyaan dari Pak Zainal sama Bu Susanti. Nah, jadi Pak Zainal dan Bu Susanti untuk untuk guru pamong sendiri itu memang tidak ada jurnal yang harus diisi bahwa kita sudah melaksanakan tugas. Tapi dengan cara melakukan penilaian terhadap jurnal harian yang dibuat oleh mahasiswa, karena di sini pasti memberikan, di sini menunjukkan bahwa Bapak Ibu guru pamong itu memang mendampingi mahasiswa selama sekian hari tersebut di sekolah dengan bukti bahwa Bapak Ibu bisa menilai aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan melalui jurnal harian. Nah, jadi mahasiswa nanti akan membuat jurnal harian, semua aktivitas yang mereka lakukan di sekolah itu mereka tuangkan dalam sebuah jurnal dan dinilai oleh Bapak Ibu guru pamong. Jadi dinilai oleh Bapak Ibu guru pamong. Nah, ini menjadi bukti bahwa Bapak Ibu guru pamong betul-betul melaksanakan tugasnya sebagai guru. Sosialnya. Nah, di sini juga sudah ada aspek-aspek apa saja yang akan diamati. Ini lumayan banyak Bapak Ibu aspek-aspeknya sampai ke aspek F ini. Nah, jadi di sini juga sudah ada format penilaian yang akan Bapak Ibu isi. Skornya juga 1 sampai 4. 1 sampai 4. Iya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan ini sekaligus bisa menjawab pertanyaan dari Pak Zainal dan Bu Susanti tadi. Terima kasih banyak. Makasih banyak Ibu. Terima kasih banyak. Iya, makasih banyak. Jadi ini jurnal ini nanti observasi ini nanti akan dibagi, lembar observasi ini nanti akan dibagikan kepada Bapak Ibu guru pamong. Oh iya. Atau Pak Ilo kalau punya dokumennya mungkin bisa langsung dibagi di kolom chat Pak Ilo. Tunggu Bu ya. Di komputer lain ini bukan di komputernya loh. Oke. Baik kalau gitu nanti saya kirim ke Pak Ilo. Masih ada lagi Bu Nuno, satu Ibu Pak Sukamrat dari SMP 17 Makassar. Silakan Pak Sukamrat. Silakan Pak. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar? Sangat jelas Pak. Jelas dan kedengaran Pak. Okay, thank you very much. I'm very happy to meet you all this afternoon. Afternoon Pak. Mohon sorry saya praktekkan sedikit bahasa Inggris karena kebetulan mahasiswa yang saya dapat ini semuanya adalah bahasa Inggris. Luar biasa cakap berbahasa Inggris. Jadi saya berlatih dulu sebelum berjumpa dengan mereka. Keren. Saya berterima kasih banyak, ini semacam satu kehormatan yang luar biasa. Ini ada mahasiswa PPG yang barusan saya dapat ini. Perlu kami beritakan bahwa di SMP Negeri 17 Makassar itu setiap tahun ada mahasiswa PPL, baik dari universitas negeri maupun universitas luar negeri. Karena ada biasa dari SOA, UPRI, UNM, UIN, dan sebagainya. Kebetulan ini mahasiswa yang saya dapat ini sebenarnya dia sudah jauh-jauh hari sudah ke sini
memperkenalkan diri sebelum tanggal 13 kayaknya, dan dia memberi info bahwa mungkin Pak tanggal 13 sudah dimulai untuk beraktivitas. Tapi ternyata karena ada situasi informasi dari BMKG, ternyata di Makassar ini anak-anak harus diliburkan sampai tanggal 16. Ternyata pada tanggal 16 ada lagi edaran lanjutan bahwa akan diperpanjang sampai tanggal 23. Dan sampai hari ini Pak, ini hari Kamis, anak-anak tidak belum lihat di sekolah, masih di rumah, jadi melalui daring. Jadi Adinda semua itu yang rencananya tanggal 20 menurut instruksi dari kampus sudah harus mulai beraksi. Rupanya tertunda lagi, tapi alhamdulillah masalah apa namanya ini orientasinya dia sudah adakan lebih dahulu, karena sebelum dia resmi kami tetapkan jadwalnya, mereka sudah melihat-lihat sekolah, menanyakan kondisi sekolah, jumlah kantin, jumlah WC, jumlah pegawai, jumlah guru, dan seterusnya. Itu adalah mungkin bagian dari orientasi, belum resmi diberikan jadwal. Tapi setelah ada jadwal, inilah kendalanya kami laporkan bahwa belum terlaksana sampai hari ini. Insya Allah mudah-mudahan hari Senin yang akan datang ini sudah bisa berjalan dengan lancar kalau tidak ada lagi perpanjangan DPC. Dan saya lihat cuaca sudah cukup bagus ini, tapi malam ada edaran, jadi kita tetap taati himbauan pemerintah. Yang saya ingin tanyakan di sini, karena terus terang sebelum mahasiswa yang luar biasa ini datang, di sekolah kami sudah ada mahasiswa PPL sebelumnya dari 2 perguruan tinggi, ada dari UNM sendiri dan ada juga dari IPI, apa ini, IPI, Institut Para Hikmah. Yeah. Kebetulan semua guru yang ada di sini sudah membagi-bagi itu coupling class. Coupling class untuk seluruh mahasiswa yang datang, karena ya hampir 20 orang ini semuanya. Dan sementara kelas kita ini kalau dibagi-bagi, rupanya sudah tidak cukup. Jadi oleh bagian kurikulum saya diberi saran, tolong Pak Sukamrat sisihkan 2 kelas untuk mahasiswa PPG yang terakhir datang. Karena kelihatannya ini adalah peluang besar untuk berkolaborasi, karena namanya PPG itu lebih serius dibanding dengan yang lain-lain itu. Yang saya ingin tahu, apakah 1 orang 1 kelas ini sudah cukup memadai untuk pelaksanaan PPG yang harinya ini berjumlah 60 hari, 5 siklus, ataukah perlu saya tambahkan kelas dengan cara bagaimana cara saya merayu teman kolega di sini mengambil kelasnya itu, menambah 1 kelas lagi menjadi 4. Mohon saran dari pihak pengelola ini. Terima kasih. Baik Pak Sukamrat, baik, terima kasih. Silakan Bu Nunung. Baik, tapi ada berapa mahasiswa PPG yang dari Unismu? Alhamdulillah kalau PPG ini ada 2 orang. Ada 2 Bu, dari 2 orang. Atas nama Andi Gina jurusan bahasa Inggris dan Nur Fadilah jurusan bahasa Inggris. Ya. Nah itulah dan saya bilang saya tidak akan mengecewakan Adinda karena coupling ini sudah dibagi-bagi. Andaikan tanah coupling dia sudah bikinkan sertifikat ini yang saya kasih, tapi baru berjalan seminggu ya bisa diatur ulang ini. Jadi 2 kelas tersisa untuk mereka ini berdua. Jadi Andi Gina 1 kelas, Andi Nur Fadilah 1 kelas. Iya, bagus itu. Saya bilang bagaimana cara mengelolanya ini. Di 1 kelas saja terus sampai 60 hari selesai. Iya. Jadi malah sudah sangat memadai Pak Sukamrat kalau ada 1 kelas per mahasiswa. Bahkan kalau misalnya pun terpaksa itu boleh 2 mahasiswa per kelas karena mereka saling mengobservasi. Oh ya baru saya. Tapi kalau setiap mahasiswa memegang 1 kelas itu malah lebih bagus lagi Pak Sukamrat. Saya informasikan juga bahwa sekolah kami ini dari dahulu sampai sekarang ini masih 13. Alhamdulillah untuk semester ini kami sudah merambah ke kurikulum Merdeka. Jadi bervariasi ini, ada yang dapat K13, ada yang mendapatkan kurikulum Merdeka untuk para mahasiswa yang PPL ini. Nah, jadi ini saya minta saran ini kalau bisa K13 untuk PPG ya
mereka bisa satu orang satu kelas ini. Tapi kalau bisa berdua mungkin satu kelas untuk 2 orang supaya gampang kolaborasi di dalam. Atau bagaimana itu? Oke, jadi walaupun mereka berbeda, kan ini level jenjang kelasnya sama Pak ya? Apa namanya? Ya, kelas paralel. ada kelas 7, ada kelas 8. Oh, berbeda. Saya kira kelas paralel tadi Pak. Tapi saya kira tidak apa-apa sih Pak, karena apa namanya, mereka tetap bisa berdiskusi sebenarnya. Mereka tetap bisa berdiskusi dalam menyusun perangkat pembelajaran. Jadi saling memberi masukan dalam penyusunan perangkat. Jadi bentuk kolaborasinya kan tidak harus misalnya si A membuat bagian ininya, si B membuat bagian ini, tapi mereka berdiskusi. Sama kalau seperti kalau kita memilih metode proyek, anak-anak bagi-bagi bagian itu dalam satu tujuan. Ada yang mencari kata kerja, ada yang mencari kata sifat, ada yang merampungkan seluruh. Jadi bentuk kolaborasinya tidak harus bagi tugas. Ya, tapi salah karena hari Senin baru datang itu guru, teman. Saya akan upayakan bagaimana supaya mereka ini bergelut di kurikulum Merdeka saja, jadi levelnya sama, kelas 7. Karena yang tersedia ini kelas 8-1, kelas 7-1. Tapi saya pikir secara teknis bisa diatur. Ya, bisa diatur Pak. Nanti kita akan diskusi dengan guru Pamong LPTK dan juga dosen pembimbing lapangan. Jadi nanti akan didiskusikan secara lebih detail lagi seperti apa bagusnya. Baik Pak Sukamrat. Terima kasih banyak, senang sekali ini. Terima kasih Pak. Ada saran buat Mr. Ketemu kayaknya ini. Sekadar saran buat ini pengelolaan pembagian kelas. Jadi silakan. Kalau mohon izin. Silakan Pak Arifin, silakan. Kalau memang Mr. Sukamrat ini satu-satunya guru bahasa Inggris di SMP 17, ya mungkin salah itu yang salah. Tapi kalau jadi dari satu guru bahasa Inggris, jadi yang PTL yang mahasiswa itu yang datang ke sekolahnya Bapak, serahkan ke rekannya Bapak. Nah, kami begitu di SMP 1 Sungmenasa begitu. Oh ya, jadi, alhamdulillah. Yang Bapak pegang itu khusus PTG saja. Jadi berapa kelas yang Bapak pegang, bagi sebagian kepada mereka. Kalau saya 7 kelas saya pegang. Jadi yang PTL saya itu PTG saya itu siswa itu ada 2 orang. Ya, jadi ada 2 orang. Nah, jadi 3 orang kami berdua. Jadi saya berikan 2 kelas masing-masing. 2 kelas. Jadi 4 kelas mereka pegang, saya teologinya 3 kelas. Atau saya beri 2 kelas karena saya berikan kelas yang pertama itu adalah kelas yang levelnya di atas. Ya. Jadi nanti mereka bisa membandingkan kelas yang cara mengajarnya gimana. Kemudian di sisi lain saya berikan kelas yang agak penuh dengan masalah. Nah, jadi saya serahkan begitu. Agar mereka bisa manage. Ya. Itu saran. Kalau memang Pak Mr. Sukamrat ini banyak orang guru bahasa Inggris, ya kita ambil jatah saja untuk ketiga saja. Yang lainnya itu yang detail serahkan kepada rekan kita di sana. Jangan sampai nanti ada istilah yang mami. Oh iya. Begitu untuk menghindari juga. Jadi kita kolaborasi koordinasi dengan kepala sekolah. Kami begitu di sana karena belum selesai yang ini gelombang pertama itu datang gelombang kedua. Terus setelah itu belum selesai yang gelombang kedua ada ini lagi PTL 2. Terus ada di sisi lain lagi ada datang juga Pak Jarmi Oh iya, untuk di Pamongi. Saya bilang
setengah mati, saya juga bisa mati berdiri kami kalau diambil semua. Jadi saya bilang serahkan kepada ibu-ibu di sana yang ini ya, juga biar dia punya kegiatan juga. Jadi yang PTL itu kami serahkan kepada guru yang lain yang bukan Pamong. Kebetulan kami Pamong kampus ya. Jadi tetap saya ambil yang PPG, kecuali PPG-nya kosong, itu silakan tampung kepala sekolah. Jadi itu Pak Kamrat saran. Terima kasih. Dan satu lagi Mbak Nunung Pelo, penilaiannya yang terdiri dari macam keempat. Kalau yang 2 itu jurnal dengan personal itu ya kelas 1 saja. Yang perangkat dengan ini yang jadi masalah. Apakah penilaiannya setiap siklus atau 1 saja? Ya, itu. Baik. Terima kasih. Baik, makasih Pak Arifin. Terima kasih sarannya Pak Arifin. Jadi Pak Kamrat, Pak Arifin ini sudah sangat berpengalaman menghadapi PPL, PPG sejak tahun 2018 ya. Nah, jadi ini juga boleh Pak Sukamrat, kalau misalnya kelas Bapak sudah terpakai semua, kelas yang menjadi kelasnya Pak Sukamrat sudah terpakai semua, itu boleh diserahkan kepada guru bahasa Inggris yang lain, tapi tetap guru pamongnya adalah Pak Sukamrat. Cuma mereka memakai kelas guru yang lain. Nggak boleh. Baik, kemudian untuk pertanyaannya Pak Arifin tadi terkait dengan ini lembar observasi yang akan diisi untuk RPP dan praktek pembelajarannya. Kalau RPP untuk 5 siklus, untuk 6 siklus, untuk praktek pembelajaran itu minimal 2, karena kita diharapkan untuk mengobservasi minimal 2 kali praktek pembelajaran. Jadi untuk RPP, untuk perangkat pembelajarannya mulai dari siklus pertama sampai siklus terakhir, ya sampai siklus kelima. Kemudian untuk praktek pembelajarannya itu 2 siklus minimal, artinya boleh saja 5 siklusnya juga kita lakukan observasi, tapi minimal 2 siklus. Dan betul untuk kepribadian dan sosial tadi itu hanya 1 kali dan jurnal juga 1. Ya, seperti itu Pak Arifin. Terima kasih pertanyaannya Pak. Ya. Ada lagi ya Pak? Ibu Suryani ya? Ibu Suryani silakan terakhir. Ibu Suryani sudah mau asar. Oke saja Pak Ilai 1 kali. Oh, 1 kali Pak Ilai. Alhamdulillah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Bu dari SMK Negeri 2 Makassar. Kebetulan di sekolah kami itu juga alhamdulillah diberi kepercayaan untuk guru pamong bahasa Inggris dari PPG Unisme ya. Terus yang saya mungkin ini hanya sedikit saran barangkali mengenai dosen pembimbing. Kami berharap kalau bisa dosen pembimbing jalan-jalan atau bagaimana lah bersama-sama dengan kami di sekolah untuk melihat perkembangan mahasiswa adik-adik mahasiswa PPG ini, karena sering juga kami mendapatkan mahasiswa PPL. Nah itu beberapa keinginan kami itu dosennya malah kadang-kadang susah sekali kita ketemu, padahal kita bekerja sama untuk membimbing atau mengarahkan mahasiswa. Kemudian kebetulan kami karena SMK ya, jadi anak-anak kami itu kelas 2 sekarang sedang di industri. Jadi kelas yang ada itu sekarang hanya kelas 1 dan kelas 2, kelas 1 dan kelas 3. Sehingga mahasiswa PPG ini karena kebetulan tadi itu sudah mulai masuk misi observasi, tapi sudah masuk mengajar. Ya, saya sudah berikan kesempatan untuk masuk mengajar, tapi untuk sementara karena belum ada RPP-nya, jadi kami hanya untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran yang saya
yang saya sudah susun sebelumnya bersama dengan anak-anak di kelas 1. Cuma yang saya pertanyakan, apakah mereka menggunakan yang dibekali dari kampus itu kurikulum Merdeka atau K13 atau dua-duanya? Nah, yang sampai kami berharap bisa bikin ini sementara berbeda dengan apa yang ada di sekolah SMK Negeri 2. Saya kira dan ini Bu ya, masalah teman sejawat tadi itu kan cuma satu orang saja begitu di sekolah kami itu, hanya atas nama Andi Artiana. Ya, jadi sebaiknya barangkali seandainya bisa itu ada temannya, kasihan karena untuk komunikasi dengan teman beda kan kalau teman sendiri dengan mudah-mudahan mendengar bahwa diharapkan kedatangannya ke sekolah-sekolah. Jadi ya setidaknya itu dalam dua kali praktek pembelajaran itu setidaknya diharapkan untuk datang ke sekolah bersama-sama sehingga betul-betul bisa berdiskusi. Nah, tapi ini sebenarnya memang wajib ya Bapak Ibu dosen yang kebetulan hadir pada hari ini karena di sini kan ada sesi sinkronus. Kalau buat Bapak Ibu dosen pembimbing yang punya anak bimbingan di luar daerah, di luar Makassar yang tidak bisa bertemu secara langsung, itu memang harus melaksanakan sesi sinkronus untuk membahas beberapa poin-poin, beberapa hal yang bisa Bapak Ibu lihat di slide tadi, yang sebentar juga akan insya Allah akan kita share ya Pak Ilo slide-nya, sehingga Bapak Ibu bisa mempelajari lebih dalam lagi terkait slide tersebut. Dan juga pada refleksi di setiap akhir sesi, di setiap akhir siklus itu memang seharusnya dilakukan diskusi bersama-sama, apakah secara langsung ataupun secara melalui platform sinkronus tertentu. Jadi memang harus bertemu. Dan untuk yang di Makassar, saya kira sangat memungkinkan untuk Bapak Ibu dosen pembimbing hadir secara langsung di sekolah, karena ini selain bisa menguatkan kerjasama, kolaborasi dengan mitra, tentunya ini juga bisa memperluas ini bisa menjadi penguat bagi mahasiswa kita dalam melaksanakan proses PPL-nya, karena merasa oh iya, saya didampingi oleh Bapak Ibu dosen dan juga Bapak Ibu guru pamong, sehingga dia bisa semakin percaya diri dalam melaksanakan proses PPL-nya. Terima kasih banyak Ibu Suryani. Nah, kemudian untuk yang tadi Pak Ilo yang hanya satu orang di sana, ini mungkin pengelola yang bisa jawab ini. Tidak ada temannya. Silakan Pak Ilo. Iya, makasih Bu Nunung. Itu juga yang tadi yang tentang kurikulum Merdeka dan kurikulum K13 tadi. Iya, saya jawab dulu kalau gitu. Memang dalam modul-modul yang diajarkan di perkuliahan itu lebih berfokus pada kurikulum Merdeka, Ibu. Jadi modul-modul yang diajarkan itu fokusnya pada kurikulum Merdeka. Termasuk juga mereka melakukan analisis CP. Jadi di mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen, itu mereka melaksanakan analisis CP yang ada dalam kurikulum Merdeka, berlatih membuat TP dan ATP. Nah, jadi memang dibekali dengan kurikulum Merdeka. Tapi ini masih fleksibel ya Pak Ilo, kalau memang di sekolah implementasinya masih kurikulum 2013, masih. Ya itu insya Allah kami dosen pembimbing juga masih akan mengarahkan ke arah sana, ke arah kurikulum 2013. Ya, seperti itu Bu Suryani. Terima kasih. Pak Ilo, silahkan. Yeah. Itu tadi yang Ibu Suryani yang satu orang itu memang di data kami yang apalagi namanya yang data dari GTK itu memang di SMK-nya Ibu itu yang sudah pensiun atau yang mau pensiun di tahun ini atau yang sudah pensiun di tahun lalu itu cuma satu orang. Jadi yang bisa menutup itu cuma satu orang, Bu. Jadi kami tidak bisa membuat lagi, Pak. Karena kebetulan di sekolah kami itu sebenarnya kurang berbahasa Inggris, jadi butuh sebenarnya Pak. Karena ini insya Allah ini bulan depan ada lagi pensiun satu.
Baik, Jadi kami semua sangat kekurangan. Iya, masih banyak kami di kategori yang gelombang kedua ini dari WNM, Unpar dan Unismu banyak sekitar 200-an Bu. Insya Allah nanti akan menyebar. Iya. Ya, baik Bu. Iya. Ya, Terakhir makasih. Pak Rivial tadi. Iya, makasih Bu Suryani. Pak Rivial tadi, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Ilo. Terakhir ini Assalamualaikum Bapak warahmatullahi Rivial wabarakatuh. Salam. Ya, jadi mungkin yang ingin saya tanyakan tadi ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya saya sampaikan, tapi ada sudah terwakili dari teman-teman yang lain. Jadi mungkin yang ingin saya tanyakan di sini adalah terkait penilaian ya, karena saya lihat di ada yang LK yang dimasukkan di situ, kemudian guru juga diminta untuk menilai di situ, Pak Ilo. Kira-kira apakah semua itu harus dinilai atau yang dikirim saja Pak Ilo, yang manual? Bisa, Ibu Nona bisa jawab ini atau sana enggak ada ya. Itu kalau olahraga yang 3 lembar kerja itu ya? Yang di LMS-nya Bu, di LMS-nya. Yang 3 lembar kerja itu Pak Ilo? Pak Rivial bisa dengar yang ditanyakan sama Ibu Nunung? On mic dulu Pak Rivial, on mic. Termute Pak Rivial. Ya. Oh ya. Yang 3 penilaian yang itu yang 3 penilaian itu kan sudah jelas kita harus menilai di situ. Tapi yang saya lihat ada juga di LMS. Apakah juga kita ikut mengisi di situ atau bagaimana Pak Ilo? Oh iya Pak Ilo, ini juga kemarin sempat ditanyakan Pak Rivial sama saya, kan sebelumnya Pak Ilo memang untuk guru pamong itu tidak ada LMS-nya untuk PPL. Iya. Tapi sekarang sudah ada. Sudah ada ya. Nah berarti sudah menilai juga Pak Rivial kayaknya ya di LMS Pak Ilo gimana? Iya. Yang PPL 1 kemarin kan tidak ada Pak Ilo. Iya. Baik. Ini. Oke, makasih. Bisa dengar Pak Rivial? Iya, bisa. Makasih Pak. Iya. Iya, sudah menilai Pak Rivial, sudah menilai di LMS. Iya, saya sudah menilai ya. Berarti Pak Rivial hanya memastikan ya? Iya. Bukan bertanya, hanya memastikan. Iya. Iya betul, tapi ada beberapa memang mahasiswa yang belum masukkan nilai LK-nya di situ. Jadi, iya. Takutnya ya. Baik Bapak Ibu, kalau sudah selesai, sudah jam 3:30 ini sudah juga mungkin Bapak di Bapak Ibu juga sudah asar, saya juga di sini sudah masuk waktu asar Bapak Ibu. Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak karena sudah memenuhi undangan kami, dan spesial juga untuk Ibu pemateri, Ibu Dr. Nunung Anugrawati MPD yang senantiasa menemani kita pada siang menjelang sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita menutup pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin.